Faslun fi suruti sihhati shaum. Sekarang masuk kepada syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa standar ya. Yang pertama Islam, yang kedua akal, dia harus berakal. Berakal itu maksudnya dia sudah tamyiz, dia bukan gila, bukan anak kecil, balik lah kalau bahasa itu, balik, dia sudah sampai di balik. Yang ketiga niqa'un min nahwi haid, dia harus bersih dari darah seperti darah haid, nifas segala macam. Yang keempat ilmun bikaunil waqti qabilan lisaum, pengetahuan bahwa waktu itu sudah masuk untuk puasa. 4 syarat ini standar lah, bahwa syarat sahnya puasa adalah Islam, berakal, bersih dari darah seperti darah haid, tahu kalau ini sudah masuk bulan Ramadan. Kalau sekarang nggak mungkin orang nggak tahu. Orang semua punya handphone kok, semua punya televisi kok, semua punya, masa nggak tahu Ramadan ya? Saya pikir belum Ramadan, kan punya TV ya teh, karena ada nonton berita, kan punya handphone apa, gitu ya. Jadi nggak bisa. Kalau dulu mungkin, zaman dulu mungkin. Kalau zaman sekarang nggak bisa. Faslun fi suruti wujubi shaum. Kalau tadi syarat sahnya puasa, sekarang syarat wajibnya puasa. Yang pertama Islam, yang kedua taklif, dia itu memang manusia mukallaf. Mukallaf itu dia sudah balik, dia sudah berakal. Terus yang ketiga itoqoh, mampu. Kalau dia mampu, kalau dia nggak mampu karena sebab sakit, kalau sebab sakit ya dia tidak wajib puasa. Yang jadi yang tiga itoqoh, kemampuan untuk puasa. Orang yang tidak mampu untuk berpuasa seperti orang yang sudah tua, renta, sudah sepuh, sakit-sakitan dalam perjalanan, maka kemudian dia dianggap tidak wajib puasa. Dari dalil ini beberapa ulama fikih bahkan mengatakan kuli-kuli bangunan, kuli-kuli jalanan yang kerja di bulan Ramadan, kuli-kuli di jalanan ini yang pada aspal itu dia nggak wajib puasa itu. Karena nggak itokoh gitu. Dia pagi sampai sore kerja di jalanan. Artinya kalau dia pun mau buka nggak puasa, nanti diganti puasanya saat dia sudah berhenti kerja, boleh gitu. Itu ada beberapa ulama yang membolehkan gitu. Kenapa? Karena itu dianggap sebagai tidak itokoh, tidak punya kemampuan. Apalagi kalau musim panas gitu. Warabi'uha, yang keempat sehat, dia punya kesehatan. Wa khamisuha iqamah, syarat yang kelima iqamah, menetap, bukan dalam kategori orang yang sedang melakukan perjalanan. Lima inilah yang menjadi syarat wajibnya puasa, standar lah. Jadi syarat sahnya puasa, syarat wajibnya puasa itu hampir sama standar. Faslun fi arkanis shaum. Sekarang rukunnya puasa itu. Rukunnya puasa yang pertama, niyatun lailan likulli yaumin fil fard. Yang pertama adalah niat lailan pada malam hari, likulli yaumin untuk setiap hari, fil fardi pada puasa fard. Malam yabit asyam qoblal fajri fala siyamalah. Siapa orang yang tidak menetapkan niat sebelum subuh, maka dia tidak dianggap puasanya. Nah ini makanya menurut Imam Syafi'i, kemarin saya sampaikan, setiap satu Ramadan niatnya harus 2. Yang pertama niat untuk besok pakai Imam Syafi'i, yang kedua kita itba kepada Imam Malik yang memperbolehkan puasa 1 bulan. Kalau nanti tidak di-cover dengan puasa 1 bulan, lalu kemudian Anda ini taraweh, nggak taraweh. Ya kalau taraweh kan mau pasti bareng-bareng, nawaitu shoma buatin bareng-bareng. Tapi Anda nggak taraweh, udah gitu nggak taraweh, kemudian nggak sahurnya kesiangan lagi. Bangun-bangun dan mendekati subuh, kemudian subuh. Anda subuh belum niat, kelupaan nih, subuh belum niat puasa, maka tidak dianggap puasa. Kalau begitu boleh makan dong, haram hukumnya makan. Jadi dia tetap nggak boleh makan, nggak boleh minum,
tapi tidak dianggap puasa. Kan modal kayak gitu. Udah nggak boleh makan, nggak boleh minum, tapi juga tidak dianggap puasa, di mana dia wajib mengkodok. Jadi puasa, niat puasa itu wajib setiap malam. Nawaitu shoma ghadin, wajib itu setiap malam sebelum waktu subuh. Kalau udah subuh, Allah Akbar, baru ingat semalam kita belum niat puasa dah. Udah, berarti dianggap tidak puasa. Dan hukumnya tidak boleh makan, tidak boleh minum. Watar kumuktir yang ketiga, yang kedua wasaniuha tarku muftir. Rukun puasa yang kedua adalah meninggalkan segala yang membatalkan. Apa saja yang membatalkan? Semua yang membatalkan puasa itu dianggap menjadi rukun, meninggalkan. Jadi nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh hubungan segala macam. Dan yang ketiga, zakiran muhtaron ghairu jahilin ma'zur. Zakiran ingat, muhtaron orang yang pilih, orang yang ngerti, yang tidak, yang ghairu jahil, yang bukan orang bodoh, ma'zurin, yang bukan orang yang sedang terhalang. Dia zakiran ingat. Kalau dia kemudian makan dalam keadaan nggak ingat, maka nggak batal. Ini zakiran ingat, ketika makan dia tahu lagi puasa, dia makan, dia minum, batal dia. Tapi kalau nasihat lupa, maka itu dianggap tidak batal. Jadi berdoalah Anda menjadi orang yang lupa. Ya Allah, lupakanlah saya. Lagi siang-siang, sore-sore panas banget gitu lah. Ghairu jahil ma'zur, tidak dalam keadaan terhalang, tidak ada juga Anda dipaksa-paksa, lagi diancam segala macam sama orang. Nah, yang perlu juga diketahui, ini hal yang sangat sangat hati-hati banget ini di Imam Syafi'i ini. Wayat bagil ihtirazu halakal istinja. Sebaiknya jagalah keadaan istinja, buang air. BAB, hati-hatilah dalam keadaan puasa ini. Kenapa? Li'annahu mata adkhala tarafa usbu'ihi duburahu aftara walau adna say'in min ra'sil milati. Maaf ya, ini agak kotor sedikit ya. Tadi ngomong fikih. Mata adkhala tarafa usbu'ihi, sewaktu dia memasukkan ujung jarinya, duburahu, ke duburnya, ke pantatnya, maaf, kotornya. Dia masukkan, misalkan ke pantatnya, dia masukkan di ujungnya doang. Di ujungnya yang dimasukkan walau adna sayyin, meskipun cuma ujungnya doang nih, min ra'sil dari ujungnya jari, maka aftara, batallah puasanya. Ada cebok, jarinya masuk nih ke sini, itu dianggap batal. Terus pun juga gitu, lau adkhalatil unsa usbu'aha farjaha halat zalik aftara. Pun juga begitu sama perempuan, maaf banget. Perempuan pipis, habis itu cebok, jarinya masuk ke kemaluannya, maka itu dianggap batal. Kenapa? Karena tidak ada kewajiban untuk memasukkan jari ke dalam farjinya, cebok itu. Tapi ketika jarinya dia dimasukkan ke dalam farjinya, jarinya itu masuk ke dalam vaginanya, batal puasanya. Itu ngenyangin kita nggak sih kayak gitu? Udah nggak ngenyangin, nggak ngilangin haus, batal lagi puasanya. Makanya hati-hati betul ini mazhab Imam Syafi'i, betul-betul hati-hati banget. Haza illam yatawaqqaf burujun nahwil khalis ala idkhali usbu'i fi duburi. Ini kalau keluarnya kotoran tadi itu tidak tergantung atas masuknya jari di tuburnya. Maksudnya apa? Ya umumnya kan nggak usah pakai masuk jarinya ini ke dubur kalau ini cebok umumnya.
Tapi kalau dia lagi sakit, ya atau dia lagi makan sesuatu, atau lagi ada kesalahan, ada kesalahan dalam pencernaannya, yang kemudian nyangkut kotorannya di dalam duburnya, dia terasa, maka ketika dia masukkan ke duburnya itu untuk bersihin, itu nggak batal. Tapi dalam keadaan normal, dia ini masukkan, itu sudah batal. Bukan cuma itu nih, bukan cuma masukin ini. Wa mislul usbu ghaitun kharaja minhu wa lam yanfasil. Yang sama dengan tadi masukin jari ke dalam dubur ini bisa bisa batal. Itu sama seperti itu adalah kotoran nya yang keluar dan belum kotor ya. Walau yang pasir nya itu belum keputus. Potong. Summa dhamma duburahu, kemudian duburnya itu ditahan. Ketika nya ini lagi keluar, ditahan sama dia. Kemudian padahal belum putus dia, tapi tertahan sama dia. Fadakhala minhu syai'un ila dahili. Maka kemudian yang udah kepotong ini masuk dia. Aftara batal puasanya. Jadi lagi terus kemudian ada tahan, lagi keluar nya ada tahan, sehingga kepotong nya itu, kemudian ini masuk lagi. Batal puasanya itu. Hati itu. Ya makanya BAB itu kalau lagi puasa disesuaikan. Biasanya pagi pada BAB. Kalau bisa habis buka puasa malam. Jadi kalau makannya juga beda, maka kemudian BAB-nya juga beda. Karena salah aja tadi itu. Salah seperti itu. Bisa membatalkan puasanya dia. Yang ketiga, puasa lisuhas shahim. Ya tentu saja rukun puasa yang ketiga adalah dia adalah orang yang sedang berpuasa. Nah inilah pembahasan mengenai kewajiban puasa Ramadan, kemudian syarat-syarat sahnya puasa, kemudian syarat-syarat wajibnya puasa, dan yang terakhir adalah rukunnya puasa. Kalau ada yang mau ditanyain silakan. Minggu depan pertemuan terakhir kita akan bahas mengenai kafarat, mengenai qada, dan mengenai apa saja yang bisa merusak puasa sampai khatamnya kita insyaallah. Baik, saya cukup. Mudah-mudahan semua kita bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari apapun yang bisa menghilangkan dan membatalkan puasa kita. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qala ya kalimatu la ilaha illallah salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nasta'udzi'uka bima qara'na wa sami'na fardudhum 'inda hajatina. Allahumma ij'alna waj'al awladana wa talamizana min ahli wa min ahli khair wa la taj'al wa min ahli syarri min ahli jahl. Bihaqqi rabbana abdana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.